Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabil mustakmilina syarafa wa ba'du. Para pemirsa sekalian, disebutkan dalam sebuah kitab fenomenal, kitab Ta'limul Muta'alim, karya Imam Az-Zarnuji Al-Hanafi. Beliau salah seorang ulama dari mazhab Hanafi, punya kitab Ta'limul Muta'alim. Disebutkan bahwasanya awal-awal beliau menuliskan kitab, beliau menyebutkan afdolul ilmi ilmul hal wa afdolul amali hifdul hal. Artinya apa? Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu beliau menyebutkan bahwasanya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmul hal itu ilmu di mana kita sedang berada. Maka dari itu para pemirsa sekalian, mengetahui ilmu ketika kita sedang berada di sesuatu itu sebaik-baiknya ilmu. Kalau kita perhatikan para pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita ibadah dengan muamalah, hampir-hampir kebanyakan muamalahnya daripada ibadahnya. Artinya sebenarnya kalau kita belajar ilmu syar'i, kita itu harusnya banyak belajar fikih muamalah daripada ibadah. Artinya apa? Artinya kalau kita perhatikan kehidupan kita selama 24 jam itu banyak fikih muamalahnya daripada fikih ibadahnya. Hanya saja kalau kita perhatikan, kita belajar fikih ibadah, banyak sekali kita belajar fikih ibadah, hampir-hampir selalu diulangin. Sholat, toharo, zakat. Hanya saja ketika bicara tentang fikih muamalah, kita sudah belajarnya itu sudah tidak tuntas dan sudah pakai muamalah bukan muamalah Islam. Padahal dalam Islam ketika belajar fikih muamalah, apa yang diinginkan adalah agar rezekinya itu halal. Pemirsa sekalian, kenapa kita harus makan makanan yang halal? Ini yang akan kita bahas pada kali ini. Paling tidak ada beberapa hal kenapa kita harus makan makanan yang halal. Yang pertama adalah ternyata salah makan itu termasuk dosa pertama manusia. Buktinya apa? Buktinya dulu Nabi Adam alaihissalam, beliau awalnya itu orang ahli surga. Artinya kalau kita Bani Adam itu harusnya kampung halaman kita itu surga. Dan Adam alaihissalam beserta istrinya itu turun ke bumi gara-gara salah makan. Padahal semua yang ada di surga itu halal kecuali itu. Itu dalam bahasa Al-Qur'annya tidak disebutkan apa namanya, tilkas sajaroh. Hanya saja iblis mengatakan itu sajaratul khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Iblis bilang, kalau kamu nanti makan itu, kamu akan kekal di surga. Hanya saja itu iming-iming iblis. Pemirsa sekalian, kalau kita perhatikan, dari hadis itu, makanan yang halal dan yang haram, ternyata banyak yang halalnya. Hanya saja kita sering tergoda dengan makanan yang haram. Artinya yang pertama kenapa kita harus makan makanan yang halal? Ternyata makan makanan yang haram itu dosa pertama manusia. Artinya kita juga jangan sampai mengulangi dosa yang sama. Yang pertama. Kemudian yang kedua lagi, yaitu kenapa kita makan makanan yang haram? Ternyata makan makanan yang haram itu cara setan, iblis untuk menjerumuskan manusia. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Jadi al-khamr, arak itu haram. Dan iblis itu menggoda manusia, ayo minum, ayo minum. Padahal dari situ nanti manusia itu nanti ketika makan seperti itu cara iblis untuk mengajak ke tempatnya iblis, yaitu neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata memang makan makanan yang haram itu nanti di surga, itu kalau kita bisa bayangkan ketika kita mau masuk ke bandara, biasanya ada gate-nya, di situ ada metal detektornya. Ini kalau mau masuk surga nanti malaikat juga punya metal detektor, tapi bukan metal detektor, dosa detektor. Artinya kalau di dalam tubuh kita masih ada makanan yang haram, ini nanti para malaikat bilang, mohon maaf Pak, belum boleh masuk. Kenapa? Masih ada sesuatu yang haram. Kalau kita mau masuk bandara, kalau kita pakai metal gampang, kita lepas begitu saja, selesai. Hanya saja nanti kalau di surga, ngelepasnya itu nggak di surga, nggak di bumi. Kemana? Ya ke neraka dulu, dilepas dulu. Dengan apa cara ngelepasnya? Dengan api, yaitu dibakar dulu. Artinya kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap di dalam tubuh manusia itu ketika ada daging kok tumbuhnya dari sesuatu yang haram,
maka fannaru aula bihi, neraka itu lebih utama. Yang disiksa itu sebenarnya bukan manusianya ya, dagingnya yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Hanya saja tubuh manusia dari daging, ya itu yang disiksa juga. Nah ini kenapa kita harus makan makanan yang halal, karena ternyata neraka itu bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijaroh. Bahan bakarnya itu manusia dan hijaroh. Hijaroh itu batu. Manusia yang jadi jadi api neraka itu ya yang dari haram-haram itu. Makanya itu salah satu kenapa kita harus makan makanan yang halal. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Nabi itu pernah suatu ketika ada orang datang. Dia itu berdoa siang malam, ya Rob, ya Rob, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta itu. Tetapi ternyata gara-gara itu dia anna yustajabu lahu, kata Nabi, bagaimana mungkin orang yang seperti itu dosanya doanya dikabulkan. Usut punya usut, bisa jadi dia ahli ibadah, bisa jadi dia amal tiap hari. Hanya saja anna yustajabu lahu. Kenapa? Mana mungkin orang yang model seperti itu tuh dikabulkan doanya? Kenapa? Karena wa ma'kaluhu haramun, sesuatu yang dimakan itu sesuatu yang haramun, wa masyrabuhu, yang diminum itu sesuatu yang haram, wa hudiya bil haram, dan dia diberi makan oleh sesuatu yang haram, maka anna yustajabu lahu. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian, kita sudah berdoa siang malam tidak dikabulkan gara-gara apa? Bukan karena kita nggak taat, cuma kebetulan di dalam diri kita ada sesuatu yang kita salah makan. Maka dari itu salah satu kenapa kita harus makan makanan yang halal diantaranya adalah kita nanti biar doanya terkabul. Makan makanan yang halal dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, baik halal secara zatnya atau ainnya, atau halal cara mencarinya. Kalau halal secara zatnya nanti kita bahas dalam fikih kuliner, fikih makanan. Kalau halal secara zatnya, secara cara mencarinya, nanti kita bahas dalam fikih muamalah. Bapak Ibu sekalian, itulah mengapa kita harus makan makanan yang halal. Untuk mengetahuinya, maka kita harus banyak-banyak lagi belajar fikih muamalah dan fikih kuliner. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.